pembahasan kita hari ini ada 6 aspek gitu ya. Jadi kalau tadi judulnya serba-serbi parenting, betul kita akan membahas Islamic parenting ya, karena saya memang spesifikasinya di sini gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan membahas aspek perkembangan anak gitu ya. Baru kita kemudian belajar Montessori-nya gitu ya. Jadi kalau Montessori memang ada kurikulumnya di 03 dan 36, terus kemudian bagaimana saya melakukan Montessori di rumah. Jadi kalau mau melakukan menstimulasi dengan cara Montessori harus tahu dulu gitu ya kurikulum Montessori-nya itu apa, sebenarnya metode Montessori itu seperti apa gitu ya, walaupun pada saat ini sekarang kita mungkin 2 jam kurang cukup gitu ya, masih seujung kuku aja gitu ya. Saya pun belajar Montessori itu rasanya bertahun-tahun, hampir dari tahun 2013 saya belajar gitu ya, jadi sudah cukup lama gitu ya. Nanti kalau di sini ringkas hanya 2 jam mungkin tidak bisa mengcover semua, tapi minimal bisa menambah manfaat gitu ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini, seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama. Jadi kalau kita semua sudah tahu ya, kita sering baca memes itu parenting merupakan parenting not childrening gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau parenting itu yang disorot itu bukan anaknya gitu. Sebenarnya yang disorot itu kita, parentsnya gitu. Jadi kita tuh melakukan apa untuk anak-anak gitu ya. Jadi orang tua yang melakukan merawat, mendidik dan mengasuh dan membimbing mereka gitu ya. Jadi itu yang namanya parenting sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya suka sama anak-anak nih gitu ya, saya mau anak saya kayak gini gitu ya. Kita punya target sesuatu buat anak saya. Sebetulnya itu dulu gitu ya, bagaimana kita melakukannya gitu. Baru kemudian kita memberikan atau mengharapkan anak untuk bisa mengikuti atau sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian parenting itu adalah merupakan proses komunikasi gitu ya. Jadi antara orang tua dan anak meliputi ini gitu ya. Jadi kita tuh nursing, merawat mereka gitu ya, nurturing, mengasuh mereka gitu ya. Terus kemudian ada educating, mendidik mereka gitu ya. Terus guiding itu membimbing mereka, dan juga protecting itu melindungi mereka. Jadi ini semua adalah proses parenting yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi parenting tuh nggak hanya aku mendidik aja deh, yang penting dia sekolah aku bayarin aja gitu ya. Jadi saya nggak perlu mengasuh biar mbak aja gitu ya, atau yang melindungi biar mamanya aja gitu ya. Itu tidak bisa gitu. Jadi baik ayah maupun ibu gitu ya, kedua orang tua ini perlu melakukan hal-hal ini semua gitu ya. Merawat, mengasuh, mendidik, membimbing dan juga melindungi. Terus kemudian selain 4 tadi gitu ya, ada 4 konsep parenting juga yang kita harus pahami gitu ya, yang dilakukan oleh ayah dan ibu juga gitu ya. Pertama itu adalah responding gitu. Jadi bagaimana sih kita melakukan menanggapi anak gitu ya, perilaku anak. Terus kemudian monitoring gitu ya. Jadi kita juga mengawasi mereka. Mentoring itu juga kita membantu anak-anak tuh berperilaku sesuai dengan norma gitu, dan juga modeling. Nah ini ya, jadi menjadikan diri kita contoh yang positif dan konsisten. Banyak banget nih, pengen banget anak saya, pengen banget nih saya susah baca buku, saya pengen banget bisa anak saya rajin baca buku, tapi ternyata kita sendiri lebih banyak scrolling di sosial media gitu. Jadi yang dia lihat itu adalah scrollingnya itu gitu, padahal kita pengennya yang lain gitu. Jadi kalau mau ya kita sering baca buku gitu ya, sering melihat anak di depan bukunya seperti itu, barulah kita mengharapkan ke mereka seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita yang pengen sesuatu tapi kita juga tidak mau melakukannya. Nah, modeling ini adalah sesuatu yang paling penting gitu ya, yang kita lakukan saat kita melakukan parenting ini. Nah, terus kemudian Al-Hasani gitu ya, di tahun 2012 itu berpendapat gitu ya, bahwa kalau pendidikan anak dalam Islam itu dimulai dari lingkungan keluarga gitu ya. Kenapa? Karena lingkungan keluarga adalah merupakan tempat pertama untuk pertumbuhan anak. Jadi misalkan saya punya mengelola sekolah ya di Depok, namanya Granada Preschool, kita hanya supporting saja gitu ya, kita hanya membantu orang tua saja. Kita baru ketemu anak mungkin usia 3 tahun, usia 4 tahun, tapi sebelum itu, dari dia sebelum lahir sampai dia umur 4 tahun, umur 3 tahun itu sudah sama orang tuanya gitu ya. Jadi kita nggak tahu
kejadian itu. Jadi kita hanya membantu gitu ya. Padahal yang paling utama yang dilakukan adalah oleh kedua orang tuanya gitu. Nah, makanya juga itu yang paling penting gitu ya, karena mereka ini ada dalam tahap tahun-tahun pertama kehidupannya atau usia prasekolah seperti itu. Kemudian juga ini ya, ini memang parenting itu merupakan pendidikan yang berasal dari orang tua gitu ya. Jadi orang tua ini dari keluarga gitu ya. Keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat gitu, terdiri dari ayah, terdiri dari ibu dan juga anak gitu. Nah, yang kita lakukan adalah pendidikan itu berusaha bagaimana kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan norma di masyarakat. Yang paling penting adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis seperti itu. Terus kemudian ini ya, jadi kalau akhirnya kita sebagai keluarga muslim gitu ya harus punya konsep pendidikan Islam gitu ya. Jadi kalau pendidikan Islam kita konsep yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad gitu. Nah makanya kita nih bertujuan untuk menciptakan kehidupan di dunia dan akhirat. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Misalkan saya mengelola sekolah gitu ya, tidak hanya anak-anak tuh bisa pintar secara kognitif saja gitu ya, bisa membaca dan menulis saja gitu ya, tapi kita tuh perlu sekali untuk mengajarkan mereka bahwa nanti kita nih hidup harus bermanfaat gitu ya, hidup harus mencari keridhaan Allah gitu ya, karena kita di dunia ini hanya sementara saja gitu ya, nanti ada kehidupan lain di akhirat gitu ya, barulah nanti kita akan hidup di sana seperti itu. Jadi selalu ditanamkan itu. Kadang-kadang kita para pendidik ini lupa gitu ya, jadi kita mengejarnya dunia aja gitu, padahal sebenarnya nanti ada dunia dan akhirat yang harus benar-benar kita kita kasih tahu ke anak-anak gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu pendidikan itu atau disebut dengan tarbiyah gitu. Nah artinya apa sih gitu ya? Artinya itu adalah roba dan yarbu, artinya tumbuh dan bertambah. Terus kemudian robia dan yarba, artinya berkembang biak dan beranjak. Kemudian dari roba dan yarbu, artinya memperbaiki, mengatur, mengurus, dan juga mendidik. Nah ini sama ya, yang tadi sebelum-sebelumnya saya sudah bahas juga itu. Nah jadi di sini adalah proses pendidikan gitu ya, atau tarbiyah itu merupakan proses yang menumbuh kembangkan seluruh potensi anak gitu ya. Jadi baik fisik, akal maupun kejiwaan. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi nggak hanya fisiknya aja, nggak hanya akalnya aja, nggak hanya kognitifnya aja, nggak hanya akademik aja, tetapi juga kejiwaannya juga kita perlu. Mbak Ardita ini boleh annotate-nya boleh di off nggak biar nggak ada coret-coret. Ya, makasih ya Mbak. Nah terus kemudian ini ya. Siap, Miss. Ya, dalam mendidik anak-anak muslim itu kita harus ingat gitu ya, jadi pendidikannya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi metode apapun yang kita pakai itu merupakan ikhtiar selama tidak mengajarkan syirik dan menyekutukan Allah gitu. Terus kemudian juga di dalam Islam tuh kita sering mengajarkan anak-anak untuk beriman kepada yang gaib gitu ya. Jadi tidak tampak oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, namun dapat dirasakan, keberadaannya dapat dirasakan gitu ya. Allah, malaikat, kiamat, dan akhirat. Nah itu harus kita informasikan ke anak-anak ya. Jadi kalau beriman kepada yang gaib ini memang penting gitu ya. Kadang saya sebagai Montessori itu sering banget dapat Montessorian gitu ya, sering banget dapat pertanyaan, gimana caranya mengajarkan Allah nih Miss, kan harus konkret gitu. Nggak harus kayak gitu juga gitu ya. Kalau sesuatu yang gaib dari sananya, ya nggak usah dikonkret-konkretkan gitu ya. Jadi kita juga harus mengajarkan ke anak gitu bahwa kita memang ada iman kepada yang gaib gitu ya, seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 3 gitu ya. Jadi kita memang mengajarkan mereka untuk beriman kepada yang gaib. Terus kemudian di hadis riwayat Muslim gitu ya, jadi kita tuh beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kita juga beriman kepada hari akhir dan takdir yang baik dan buruk gitu. Jadi ini tuh penting banget gitu ya. Jadi kita harus mengajarkan ini juga ke anak-anak sejak dini gitu ya, ke semua anak-anak mainstream maupun yang spesial gitu. Nah kita ini jadi keluarga Islam gitu ya, keluarga Islam dalam parenting itu yang terpenting adalah apa? Ya, terpenting adalah pendidikan iman ini gitu ya. Jadi iman diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kita ngajak anak-anak itu untuk selalu mengamalkan perbuatan gitu ya yang disukai Allah dan menjauhi larangannya. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau nanti kita punya kurikulum untuk di rumah, tujuan kita tuh apa sih gitu ya? Tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk pembentukan akhlak yang mulia gitu ya. Jadi bukan membentuk
kita memang pengen anak-anak kita berprestasi, kita pengen anak-anak kita pintar, itu udah pasti gitu ya, semua orang tua pasti pengen banget. Tapi yang paling penting adalah akhlak yang mulia gitu ya, ini yang paling penting. Terus kemudian yang kedua, persiapan dunia dan akhirat gitu ya, jadi nggak hanya dunia aja, kita juga perlu Miss Zahra, ya. Interupsi sebentar, hostnya bisa di-back Miss ke admin Marvel Kids, jadi biar kita bisa unmute teman-teman yang belum unmute. Sebentar ya. Ya, makasih Miss. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah kita untuk bermanfaat gitu ya kepada orang lain gitu. Terus yang terakhir, kita juga mengajak anak-anak untuk belajar gitu ya, karena belajar itu merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim. Jadi sebenarnya tujuannya ini gitu ya. Jadi kalau nanti kita tuh misalkan anak-anak mau jadi apa, profesinya apa gitu ya, tetap kita arahkan, iya nah nanti profesinya dokter untuk bermanfaat kepada banyak manusia gitu. Jadi jangan sampai hanya kehidupan dunia aja gitu ya. Jadi jangan sampai nanti jadi dokter itu karena paling banyak duitnya di antara profesi yang lain. Nah, itu jangan gitu ya. Jadi sebaiknya kita selalu arahkan ke segi kemanfaatan gitu ya, ke segi akhirat gitu ya, dan juga mencari keridhaan Allah. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga pengingat juga buat saya gitu ya. Itu juga saya sering berdiskusi dengan orang tua di sekolah gitu ya, bahwa ini yang sebenarnya kita akan lakukan ke anak-anak seperti itu. Terus kemudian ini ya, kalau nanti kita bahas juga di bab 2 gitu ya, kalau di aspek perkembangan Islam tuh kita perlu melihat ada jismiyah gitu ya, jadi kita perlu melihat anak-anak itu untuk mendapatkan agar dia badannya yang sehat gitu ya. Jadi terus kemudian akliyah gitu ya, jadi kita juga mengajarkan pengajaran akal gitu ya, dan juga otaknya gitu. Terus kemudian yang rohani, nah ini yang paling penting gitu ya, akhlak, budi pekerti gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar tapi mungkin kurang adabnya kurang baik gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita menjadi salah satunya seperti itu. Nah ini ya, jadi 3 pokok juga itu yang pendalam pendidikan Islam nanti bagi orang tua gitu ya, itu adalah pendidikan akidah gitu ya. Nah, jadi kita tuh sering-sering mengajak anak untuk mengagungkan Allah gitu ya, terus kemudian juga melatih kata-kata kalimat thayyibah gitu ya, kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir dan juga bismillah gitu. Terus kemudian kita juga mengajarkan anak-anak ibadah gitu ya. Jadi kalau usia dini itu saya juga suka tekankan gitu ya, jangan memaksa gitu ya. Kita juga nanti kalau nggak sholat Allah nanti dimarahin sama Allah. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya kalau untuk anak usia dini. Tapi kalau misalkan dia udah 7 tahun, udah 10 tahun baru kita mulai gitu ya. Jadi yang dia bikin happy dulu gitu ya. Kadang-kadang kita udah pengen dia puasanya rajin atau sholatnya udah 5 waktu gitu, tapi dengan cara memaksa juga itu juga tidak begitu caranya ya. Terus kemudian yang ketiga ini ya, akhlak dan adab. Di Islam tuh selalu gitu ya, selain kognitif itu akhlak dan adab, terus yang diulang-ulang gitu ya, karena memang ini yang paling penting gitu. Nah makanya ini juga harus dengan sejak dini dan keteladanan. Misalkan dia makannya pakai tangan kanan gitu ya, diulang-ulang terus, besoknya dia pakai tangan kiri lagi gitu ya. Kita ingatkan lagi terus seperti itu. Jadi ini yang paling penting. Terus kemudian ini ya, suka nanya nih ke saya, nih saya mau pendidikan Islam buat anak-anak saya di rumah gitu ya. Dan misalkan ini, jadi kita fokusnya ke akidah gitu ya, misalkan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah gitu ya, terus belajar ada 5 rukun Islam, terus kemudian ada rukun iman gitu ya, jadi terus kemudian ibadah gitu ya, jadi misalkan hafalannya gitu ya, terus kemudian practicing sholat, wudhu gitu ya, terus kemudian akhlak ya, jadi kita ajak mereka gimana sehari-hari gitu ya, makan sambil duduk gitu ya, terus kemudian makan sambil mengucap doa dulu gitu ya. Terus kita juga mengajarkan sirah dan juga kisah-kisah Nabi, belajar Al-Quran dan juga belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan di rumah bersama anak-anak.